semuanya, kembali lagi di podcast kita yaitu Tujuan Hidup. Nah, pada sesi hari ini, podcast hari ini, aku mau tanya nih ke kalian semua, pernah nggak sih kalian merasa punya rumah yang lengkap, terus kebutuhan kalian sudah terpenuhi, tetapi masih ada rasa kosong di dalam rumah tersebut? Di zaman sekarang, banyak orang tua yang sibuk bekerja, masa depan anaknya juga terpenuhi. Tapi tanpa sadar, kesibukan dari orang tua tadi justru membuat hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang. Nah, di episode kali ini kita akan bersama membahas tentang hubungan anak dan orang tua yang mulai merenggang karena kesibukan pekerjaan. Serta kita akan menghadirkan seorang konselor yang luar biasa untuk membahas dari perspektif konseling berbasis kekuatan. Nah, dalam episode kali ini kita akan bersama-sama membahas dan melihat kembali dari sisi positif yang masih mereka miliki di dalam setting keluarga. Hari ini kita akan bersama-sama memulai podcast, tetapi kita akan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu Konselor boleh perkenalan? Perkenalkan, di sini saya Bu Nadia sebagai konselor. Oke, silakan dari konseling. Oke, perkenalkan semuanya, saya Kina, saya mahasiswa semester 2 dan berfungsi sebagai konseling. Oke, setelah itu ada Ibu Kina, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Cahya dan di sini saya sebagai ibunya Kina ya, dan juga sebagai konseling. Oke, nah sebelum itu kita sudah perkenalan, kita akan sapa untuk penonton podcast kali ini, dan kita akan sama-sama katakan halo. Oke, nah kita akan mulai. Kira-kira dari Kina terlebih dahulu ya, aku akan tanya, Kina bisa diceritakan bagaimana kondisi keluarga dari yang Kina rasakan? Oke, mungkin dari keluarga saya sendiri ya, itu tuh menurut saya kalau dari luar atau orang lihat tuh bakalan melihat keluarga yang baik-baik aja kayak gitu. Sebenarnya tuh baik-baik aja sih, namun kalau misalkan dilihat kayak lebih dalam lagi itu kan, saya seorang mahasiswa, terus ayah saya itu tuh kerja di luar Jawa gitu. Jadi dari dulu tuh gak terlalu dekat gitu karena kita udah sering berjauhan gitu. Nah, jadi saya lebih dekat dengan ibu saya karena saya juga anak tunggal seperti itu. Terus ibu tuh juga seorang muang gitu. Itu padat banget, kadang juga nggak libur gitu. Dia kerjaannya tuh juga sering di luar kota gitu. Jadi kalau lihat lebih dalam, di sini saya merasa kayak sendirian, kayak kurang waktu sama ibu gitu. Oke, berarti dari yang Kina rasakan, ibu apakah sangat sibuk sekali? Kalau saya rasa sih sibuk sekali sih. Kadang kita tuh cuma ketemu kayak berselimbangan jalan doang di rumah itu. Kayak misalkan ketemu kalau misalkan mau mulai beraktivitas masing-masing. Tapi kayak misalkan aku pagi buat mau kuliah, terus ibu baru pulang kerja gitu. Terus kadang juga ketemunya kalau makan, dan kayak emang udah ada jadwal masing-masing itu, ada aktivitas yang mau dikerjain di luar rumah. Jadi sesibuk itu menurut saya gitu. Oke, dari ibu sendiri, Ibu Cahya, apa sih yang membuat ibu tuh mau yang bekerja keras, terlihat memang independen sekali? Kira-kira apa sih Bu alasannya? Alasannya sebenarnya karena sebagai ibu ya, apalagi juga dulu latar belakang saya yang serba kekurangan seperti itu. Dan di sini saya juga nggak ingin gitu anak saya itu merasakan apa yang saya alami ketika saya kecil dulu, ketika saya di masa-masa lalu dulu gitu. Jadi ya saya ingin hidupnya dia itu lebih baik, dan juga dari segi pendidikan seperti itu juga saya ingin mengusahakan yang paling baik gitu. Jadi dari hidupnya Kina ini nantinya juga bisa menjadi orang yang sukses seperti itu ya Mbak. Terus juga apa ya,
karena juga pendidikan kan sekarang juga sangat-sangat diperlukan seperti itu. Dan menurut saya harus mengusahakan semuanya seperti itu. Dari pendidikannya juga harus baik sampai Kina nantinya juga lulus dan menjadi orang yang sukses. Baik, dari Ibu Cahaya sendiri, Ibu melakukan ini karena menurut Ibu karena rasa sayang kepada si Tina ya Bu? Iya benar, jadi selama kebutuhan anak saya terpenuhi seperti itu ya berarti juga saya sebagai seorang ibu juga sudah pas gitu, jadi sudah ada di takarannya seperti itu. Oke, itu. Nah, dari Kina, apakah Kina merasa apa yang sudah dilakukan Ibu ini merupakan sebuah perjuangan dari Ibu? Iya sih, sebenarnya saya paham perihal tersebut. Ibu juga pastinya mungkin nggak bermaksud buat seperti itu. Ibu juga capek gitu kerja untuk memenuhi kebutuhan aku, terus juga pendidikan aku, makan segala macam. Sebenarnya kebutuhan aku tuh udah terpenuhi gitu. Oke, tapi Kina di sisi lain, apakah Kina masih merasa tetap ada hal yang dirasa kurang dari Ibu? Iya, jadi kayak sebenarnya pengen ditemani aja sih. Oke, Kina boleh ceritakan lebih lanjut kira-kira gimana sih ditemani gimana gitu? Mungkin saya ambil contoh beberapa aja ya. Jadi baru kemarin kan saya juga baru semester 2 itu. Waktu SMA tuh kan kelas 12 kayak ada acara buat konsultasi pemilihan jurusan gitu. Nah teman-teman saya tuh kebanyakan tuh ada bersama orang tuanya, bapak, ibu, atau enggak seenggaknya salah satu dari mereka itu ada gitu. Tapi di samping itu saya sendirian karena waktu itu ibu lagi keluar kota, katanya ada urusan acara terkait pekerjaannya itu. Baik. Nah, dari Kina sendiri, apa yang Kina rasakan saat Kina tidak mendapatkan itu? Iya, rasanya tuh sedih sih Bu, sedih banget, iri juga sama orang lain bisa merasakan hal tersebut yang mungkin ya belum bisa aku rasain gitu ya. Oke. Apakah Kina pernah ada kejadian yang merasa Kina kecewa dengan Ibu? Mungkin Kina bisa ceritakan. Kecewa sih waktu yang ulang tahun kemarin, mungkin ibu baru ngucapin ulang tahun itu waktu udah sore mau maghrib gitu ibu. Padahal saya lihat di Instagramnya itu udah ada kayak uploadan story buat kebutuhan pekerjaannya gitu. Jadi kayak ya emang waktu itu ibu di rumah sih, cuma kayaknya mungkin ibu lupa dengan pekerjaannya itu. Jadi aku berharapnya kan mungkin ibu yang melahirkan aku, jadi mungkin yang mengucapkan pertama kali gitu ya. Ternyata enggak. Oke, Kina, terkait ulang tahun tadi, apa sih yang Kina rasakan pada saat itu? Sedih sih Bu, kecewa gitu. Saya juga rasanya ibu saya ini lebih mementingkan pekerjaannya mungkin ya dibanding saya. Oke, selain itu Kina ada hal-hal lain nggak yang bisa mungkin Kina ceritakan di podcast hari ini? Ada sih, kayaknya waktu itu terkait misal saya membutuhkan sesuatu gitu Bu, kayak ibu tuh pasti nanti langsung bilang, iya nanti ibu transfer ya, kamu pergi sendiri dulu gitu. Padahal kan kalau dari saya sendiri tuh niatnya bukan kayak yang apa ya, cuma minta uang aja gitu loh. Kayak sebenarnya mungkin bahkan pernah waktu itu aku nggak butuh barang ini banget, tapi kayak aku bikin jadi gitu alasan buat ngajak itu keluar, kayak kita hemat bareng, nyari waktu bareng gitu.
buat mungkin ngobrol bercanda kayak teman-teman aku yang lain. Oke, untuk masalah ditemani itu tuh contohnya gimana sih Kina? Mungkin ngambil contoh yang terdekat aja ya Bu. Yang waktu kan kalau mau masuk kuliah itu kan banyak kebutuhan yang harus dibeli, dipenuhi gitu ya. Terus aku melihat teman-teman aku tuh mereka membeli atau kayak membeli barang-barang itu tuh ditemani dengan orang tuanya, kayak ditanyain butuhnya apa aja, terus kayak nanti diajak, ya intinya kayak ditemani dan didukung oleh keluarga banget gitu. Sedangkan saya ya gitu apa-apa sendiri, jadi kayak udah terbiasa sendiri. Oke, dari Kina, apakah Kina pernah merasa mungkin iri dengan keluarga lain atau gimana? Pernah sih Bu, bahkan mungkin sering ya. Mungkin dunia tuh lebih sesederhana, hal-hal yang sederhana aja. Kayak misalkan temen aku tuh bisa dinner, paling nggak dinner gitu loh. Kalau misalkan di sarapan pagi kita nggak bisa buat sarapan bareng gitu, tuh mereka bisa menyempatkan waktu di dinnernya. Mereka bisa nggak sekedar dinner aja yang cuma diem gitu, tapi yang ngobrol, yang apa cerita hari ini, ditanya gitu sama orang tua. Maksudnya kayak kita sebagai anak juga walaupun nggak kenapa-napa kayaknya lebih suka digituin karena kayak ngerasanya care aja gitu. Baik, nah Kina sempat menyinggung Kina merasa sedih. Nah, waktu Kina merasa sedih, biasanya Kina itu ngapain apa sih atau bagaimana kalau Kina saat merasa sedih? Jujur sampai sekarang saya juga bingung sih Bu, dan saya juga masih biasanya tuh dipendam aja karena juga mau cerita juga susah kan. Waktu sama ibu tuh juga maksudnya kalau ketemu tuh benar-benar yang sesingkat itu gitu. Ibu juga pasti capek habis kerja, kalau misalkan aku langsung todong buat cerita kan juga kasian juga. Baik, saya akan tanya kepada Ibu Cahya. Nah, sekarang setelah Ibu mendengar dari cerita Kina tadi, gimana sih kira-kira perasaan Ibu? Kalau perasaan saya ya tentunya sedih gitu ya, karena ya nggak menyangka gitu ternyata kalau dari sudut pandang anak saya itu seperti itu. Jadi yang saya tahu ya selama kebutuhan anak saya itu terpenuhi, ya semua bisa baik-baik aja gitu. Jadi ya saya fokusnya ke mencari uang gitu, jadi nggak memikirkan perasaannya dia itu lebih dalamnya seperti apa gitu. Jadi ya udah sebatas itu aja sih. Nah, dari Ibu sendiri, apakah antara hubungan Kina dengan Ibu sadar kalau itu berubah atau bagaimana Bu? Awalnya sih belum sadar ya, karena kan juga pekerjaan saya yang menuntut pulang malam lah, kadang juga nggak pulang gitu. Jadi saya awalnya nggak sadar, tapi semakin kesini tuh saya jadi sadar gitu. Ternyata kenapa anak saya ini kayak mulai berbeda ini, kenapa gitu. Karena biasanya gitu dari kecil dia itu sering kalau ada apa-apa tuh pasti cerita ke saya gitu, nggak yang diem-diem aja gitu. Begitu saya pulang juga biasanya langsung nyambut kayak gitu. Tapi ini tuh cerita pun juga enggak gitu. Jadi ya kayak saya sendiri juga bingungnya di situ. Pernah nggak sih Ibu merasa bersalah kepada Kina? Sering ya Mbak, apalagi juga saya kadang pulang juga malam-malam gitu, sering sih bahkan sering pulang malam gitu, terus juga saya masuk ke kamar nangis sendirian gitu, dan saya di sana juga nggak tahu anak tuh udah tidur atau belum gitu. Dan ya di sana itu saya nangis menyadari kalau saya ini sebenarnya takut gitu kehilangan momen dengan anak saya. Momen itu kan apalagi juga nggak bisa diulang ya Mbak. Baik, kita kembali ke konselor. Dari cerita yang sudah diceritakan dari sudut pandang Kina dan sudut pandang Ibu Cahya, dari konselor bagaimana Anda melihat kondisi yang sudah terjadi dalam keluarga ini? Baik,
dari cerita Kina dan juga Ibu Cahya tadi, bisa dilihat bahwa sebenarnya Kina maupun Ibu Cahya itu masih memiliki rasa sayang yang besar. Hanya saja Kina dan juga Ibu Cahya itu menunjukkan rasa sayangnya secara berbeda seperti itu. Seperti kalau misalnya Ibu Cahya itu menunjukkan rasa sayang dengan bekerja keras dan juga memenuhi kebutuhan Kina. Dan menurut Ibu Cahya itu sudah cukup untuk memperlihatkan rasa sayangnya seperti itu. Sedangkan Kina sendiri itu merasa ingin ditemani secara emosional, seperti tadi diajak ngobrol, terus bercerita, dan juga mungkin menghabiskan waktu yang banyak bersama Ibu Cahya, seperti melakukan quality time bersama gitu ya. Seperti itu. Baik, berarti di sini permasalahannya bukan karena tidak sayang ya Bu? Betul sekali. Jadi permasalahannya di sini sebenarnya bukan karena tidak sayang, karena keduanya sendiri pun justru memperlihatkan bahwa mereka sayang sekali terhadap satu sama lain gitu ya. Tapi memang keseringan orang tua itu menganggap bahwa yang penting kebutuhan anak saya terpenuhi. Namun padahal dari anaknya sendiri itu ingin juga mendapat perhatian kecil seperti tadi, mungkin saat makan itu ditemani, atau misalnya berbicara lebih banyak, mengobrol tentang hari ini, berbicara tentang masalah yang dialami, dan juga mungkin ya seperti tadi saya bilang quality time ya, atau kayak lebih menghabiskan waktu berdua gitu. Lalu Ibu Konselor, bagaimana pendekatan yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa kita hari ini akan membahas tentang konseling berbasis kekuatan. Dari Ibu gimana sih Bu, mungkin yang bisa diaplikasikan melalui konseling berbasis kekuatan pada kondisi keluarga seperti ini? Baik, jika dilihat dari KBK atau konseling berbasis kekuatan sendiri, terutama dalam setting keluarga, di sini kita tidak fokus untuk melihat siapa yang salah, dan kita juga tidak mencari-cari kesalahan seperti itu ya. Tapi di sini kita lebih menonjolkan atau mengutamakan kekuatan-kekuatan dari konseling sendiri, seperti dari Ibu Cahya tadi. Ibu Cahya itu memiliki tanggung jawab yang besar dan juga bekerja keras demi menghidupi demi memenuhi kebutuhan dari Kina. Sedangkan Kina sendiri itu sebenarnya sudah mengerti ya dengan kesibukan ibunya, dan juga dilihat dari Kina dan juga Ibu Cahya itu masih peduli satu sama lain. Nah, dari kekuatan-kekuatan ini itu menjadi dasar dari perbaikan hubungan antara Kina dan juga Ibu Cahya. Baik, dari Ibu Konselor sendiri, kira-kira ada nggak sih proses konseling tersendiri melalui konseling berbasis kekuatan ini? Baik, dalam konseling ini mungkin pertama, karena dari cerita antara Kina dan juga Ibu Cahya, di sini kita melihat ada kurang komunikasi gitu ya. Jadi dalam konseling itu mungkin dari Kina maupun Ibu Cahya itu mengungkapkan perasaannya yang selama ini mungkin dipendam. Jadi di sini masing-masing itu mengutarakan apa yang dirasakan, seperti Kina yang tadi mengatakan bahwa ada rasa kecewa dan juga rasa kesepian seperti itu. Sedangkan dari Ibu Cahya sendiri itu merasa takut dan takut tidak bisa mendapat momen banyak kepada Kina, dan juga takut bahwa hidup Kina itu menjadi seperti masa lalunya gitu yang serba kekurangan. Oke, kita kembali lagi ke Kina. Dari Kina, apakah ada momen yang menjadi titik emosional bagi Kina? Bisa Kina ceritakan? Mungkin yang terbaru aja kali ya Bu. Tuh bulan kemarin itu ayah pulang kan, cuma bulan itu, terus kita sempat dinner juga gitu. Awalnya aku ngerasa kayak seneng banget Bu, tapi di tengah-tengah dinner itu tuh Ibu kembali lagi sibuk dengan handphonenya, mungkin yang beliau sebut pekerjaan itu. Lalu setelah itu apa yang terjadi Kina? Di situ ya rasanya sedih, kecewa gitu, tapi yang bisa saya lakukan saat itu cuma nangis Ibu sambil bilang bahwa
mungkin waktu itu saya bilang gini ya Bu, kayak aku tuh nggak butuh uang ibu, tapi lebih ke kayak butuh banget perhatian ibu, butuh banget komunikasi buat sama ibu dan anak kayak yang teman-teman aku lakukan dan dapatkan dengan orang tuanya. Dimana di situ yang fokus bener-bener pengen ngobrol itu kayak aku rasanya ayah aja gitu Bu. Ibu kayak makin kita berdua. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Cahya. Dari Ibu Cahya sendiri, bagaimana respon Ibu pada saat hal tersebut terjadi? Pas itu sih saya langsung diam ya, terus juga merenung, dan di hati saya terdalam itu merasa bersalah sekali karena ternyata apa yang dibutuhkan anak saya itu bukan uang saja, melainkan juga waktu, quality time yang bagus. Jadi bukan apa ya, yang selama ini saya pikirkan kan tentang uang saja untuk menghidupi anak saya seperti itu. Baik. Nah, saya kembalikan lagi kepada konselor. Seperti yang sudah terjadi dengan respon seperti ini, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk menangani kejadian seperti ini, Bu? Baik, dalam konseling berbasis kekuatan sendiri dan dalam konteks keluarga, di sini kita bisa fokus kepada hal kecil yang realistis dan dapat dilakukan bersama-sama. Contohnya mungkin Ibu Cahya dan juga Kina bisa menjadwalkan makan bersama tanpa memegang handphone. Terus juga mungkin dari Ibu Cahya sendiri itu bisa mengurangi pekerjaannya saat sedang berkumpul, saat sedang family time, saat sedang mengobrol. Itu mungkin Ibu Cahya bisa mengurangi pekerjaannya dengan tidak memegang HP gitu. Lalu dari mungkin dari Kina sendiri bisa lebih terbuka kepada ibu dan juga menyampaikan perasaan yang sebenarnya dari apa yang Kina rasakan. Seperti itu mungkin sudah cukup untuk karena semuanya itu dimulai dari langkah kecil seperti tadi dulu yang menjadwalkan makan dulu, dan dari situ mungkin bisa membangun rasa percaya dan juga kedekatan yang lebih kuat. Baik, kita kembali ke Ibu konselor. Nah, Ibu, menurut Ibu kenapa sih justru hal-hal kecil itu penting? Baik, karena dari hal-hal kecil itu bisa menjadi kebiasaan baik. Karena dari hubungan keluarga itu sendiri bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Karena Kinan sendiri itu mungkin tidak membutuhkan hadiah yang mahal, tidak seperti yang Kinan ceritakan sebelumnya, bahwa Kinan sebenarnya tidak perlu uang, tapi Kinan lebih perlu perhatian dari ibunya dan juga merasa penting oleh ibunya. Baik. Kira-kira nanti setelah melakukan proses konseling ini, terus berdasarkan dengan konseling berbasis kekuatan sendiri, apakah ada perubahan bagi keluarga ini, Bu? Jika dilakukan secara konsisten dan juga tepat, pastinya akan ada perubahan dari Kinan dan juga Ibu Cahya. Misalnya mungkin dari Ibu Cahya itu lebih sering meluangkan waktu untuk Kinan dan juga lebih sadar bahwa Kinan itu lebih membutuhkan perhatiannya, dan juga dari Kinan sendiri itu akan lebih terbuka kepada ibunya dan juga tidak lagi memendam perasaannya secara sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu konselor untuk penjelasannya yang begitu detail dan mudah dipahami. Kita akan kembali lagi ke Kina dan Ibu Cahya. Nah, dari Kina sendiri gimana perasaannya? Kalau saya sendiri mungkin agak sedikit lega ya Bu, karena mungkin di sini saya juga bisa bercerita kayak cerita apa yang saya lakukan selama ini, jadi kayak udah agak lega, karena kan biasanya saya diam gitu, nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Baik. Kalau dari Ibu Cahya sendiri, bagaimana perasaannya, Bu? Perasaannya ya sangat lega dan juga jadi lebih tahu, jadi banyak pengetahuan juga gitu. Dan dari yang awalnya saya juga mikirnya tentang uang aja gitu. Dari di sini saya tahu kalau waktu dengan anak itu sama pentingnya dengan bekerja atau mencari uang untuk anak seperti itu. Baik, dari Ibu konselor sendiri,
apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada penonton-penonton podcast Tujuan Hidup bagi keluarga di luar sana? Baik, dari saya sendiri mungkin hanya ingin menyampaikan bahwa setiap keluarga pastinya memiliki masalahnya masing-masing. Namun selama masih ada rasa percaya dan juga keinginan untuk saling memahami satu sama lain, masalah apapun pasti bisa diselesaikan. Dan terkadang dalam keluarga itu sendiri, momen-momen kecil dan sederhana bersama itu jauh lebih berharga daripada harta dan juga materi. Baik, nah sahabat BK, di podcast Tujuan Hidup pada episode kali ini kita belajar banyak tentang bahwa keluarga itu tidak hanya tentang pemenuhan materi, tetapi pemenuhan hal-hal kecil seperti waktu, momen quality time bersama keluarga. Nah, yang terpenting adalah karena bagi anak perhatian kecil, waktu bersama dan kehadiran orang tua justru sangat-sangat jauh lebih berharga daripada sebuah materi. Oke, nah pastinya di sini kita semua berharap untuk keluarga Ibu Cahya dan Kina hubungannya akan menjadi semakin dekat, tidak renggang lagi, dan keluarga ini menjadi semakin hangat, dan pastinya keluarga ini bisa menjadi role model yang terbaik bagi keluarga-keluarga yang lain di luar sana. Dan pada episode kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Konselor yang luar biasa yang sudah menjelaskan banyak hal, dan saya juga terima kasih banyak kepada konseling kita, bintang tamu kita, Mbak Kina dan Ibu Cahya pada episode kali ini. Nah, saya sebagai host pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Tujuan Hidup pada episode lainnya. Dadah!